Duka desa bangsa dan negeri dengan motor benjio meresmikan benjirae spirit sayang Halo sekalian, kembali lagi dengan Sarma Ciko di sini di mata kuliah Sustainable Tourism. Dan pada kesempatan kali ini ada satu sesi yang berbeda. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan video reaction, video dari YouTube ataupun dari sumber yang lainnya. Kemudian kita akan react tentang video tersebut. Dan pastinya video tersebut masih berkaitan dengan mata kuliah kita, masih tentang perkembangan pariwisata yang ada di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dampak yang didapatkan oleh satu destinasi, satu kota, satu provinsi atau bahkan satu negara dengan adanya pariwisata yang masuk ke daerah tersebut. Nah, untuk video yang pertama kita punya video dari YouTube channel TRT World. Dia membahas berbagai macam topik seputaran dengan pariwisata. Dan kali ini videonya itu adalah How Mass Tourism is Destroying Cities. Dan di sini hashtagnya itu berkaitan dengan mass tourism dan juga tourism. Nah, di sini kita akan lihat seperti apa sih. Ini kita akan buka pandangan kita tentang pariwisata yang ada di luar negeri ataupun di seluruh dunia. Kita mulai saja. Cities. Residents of some of the most beautiful cities around the world have been protesting against tourism, and there has been anti-tourist violence in places like Barcelona and Venice. But why? There are 4 ways that tourism can affect cities: overcrowding, pollution, bad behavior, and rising prices. Nah, secara singkat mereka menjelaskan di depan pada awalnya yang dihadapi tadi sempat disebutkan oleh Venice dan juga Barcelona tentang apa yang terjadi di destinasi tersebut. Yang pertama itu ada overcrowding, kemudian ada pollution, kemudian yang ketiga bad behavior dari turis tersebut, kemudian ada rising prices. Kita akan lihat lebih lengkapnya. Let's begin with overcrowding. Venice, a city of 60,000 people, welcomes nearly 30 million visitors. Wow, bayangkan, itu penduduknya itu 60.000, tetapi yang datang itu setiap tahunnya itu 30 juta. Bisa dibayangkan ya, bagaimana crowd-nya tempat tersebut. A year. That's 76,000 tourists a day. 76.000 wisatawan yang datang per hari. Bayangkan saja, itu berbanding dengan jumlah total penduduk di sana saja itu sudah Spain had 82 million visitors in 2017, with 9 million visiting Barcelona alone. Beda lagi dengan Barcelona. Bayangkan, untuk satu kota tersebut saja ada 9 juta There are wisatawan even yang traffic datang. jams climbing Mount Everest now. Bayangkan, bahkan untuk naik gunung itu harus antri. Yang biasanya kita antri kalau ya mau isi bensin, ya. Ini berbeda lagi Overcrowding ceritanya. has an obvious effect on traffic, footpaths, and queues. It can also affect a city's culture and identity, like in Barcelona, where locals are complaining tourism is diluting its vibrancy and history. Tourists also bring with them pollution and weight. Nah, kita balik sejenak dengan yang tadi. Itu dibahas tentang culture ataupun historinya mereka kayaknya mulai masyarakat lokal di sana mulai merasa terganggu. Itu dikasih contoh saja, misalnya
di setiap daerah atau destinasi wisata itu kita bisa temui ada satu bar ataupun beberapa bar yang temanya bukan lagi tema yang berkaitan dengan negara tersebut, ya. Kalau misalnya kita ke suatu daerah, apalagi di luar negeri, kita bisa temui yang namanya bar yang bernuansa dengan UK misalnya. Kalau misalnya ada klub olahraga, ada hooligan untuk fansnya dan lain sebagainya. Dan juga belum lagi untuk restoran-restoran, misalnya restoran Meksiko dengan cita rasa Meksiko dan lain sebagainya. Nah itu sedikit besar itu pasti ada pengaruhnya terhadap cultural ataupun history daripada Complaining masyarakat tourism yang is ada di sana. diluting its vibrancy and history. Tourists also bring with them pollution and waste. They consume heaps Nah, of water and polusi food dan juga while causing environmental sampah. damage to the destination. In Thailand, a beach has been closed to protect its coral reefs from tourists. In Indonesia, Bali's famously pristine beaches are now being swamped by garbage, Indonesia. and their underground water sources are being drained too quickly. The island predicts it will run out of its water supply by 2020. Nah, terjadi permasalahan. Itu sebenarnya bukan sudah tidak kaget lagi ya dengan Bali, bagaimana permasalahan di sana sebenarnya memang bisa kita jumpai dengan permasalahan sampah dan lain sebagainya, dan begitu juga di sini dipaparkan kalau pada tahun 2020 ini sebenarnya akan terjadi krisis untuk air, sumber air yang mereka akan mengalami In krisis. Venice, cruise ships that bring thousands of tourists each day are damaging the local environment with Nah, engine sedangkan di pollution and water Venice displacement. lain lagi ceritanya. Tourism even accounts for 8% of global greenhouse gas emissions, mainly from transportation. And then there's the issue. Nah, sudah tentu polusi itu otomatis ketika wisatawan datang, itu tadi saja ada cruise ship. Belum lagi moda transportasi yang mau digunakan oleh masing-masing wisatawan, ataupun meskipun dia grup, dia tetap akan pakai bus. Nah, itulah yang akan terjadi ketika ya satu destinasi akan terdampak dengan polusi daripada moda-moda transportasi. Anda bayangkan saja tadi semisal dari Venice ataupun Barcelona itu sampai puluhan juta wisatawan yang datang, itu luar biasa polusi yang disebabkan dari wisatawan tersebut. There are many viral videos that show That tourists behavior. behaving inappropriately. From airport check-in meltdowns and assaults on cabin crews to deliberately damaging ancient ruins. Nah, ini turis memang, apalagi kalau kita misalnya secara luas mungkin Asia ya, tentang kulturnya kita, keramahannya kita kepada orang-orang, dan itu berbeda dengan bagaimana masyarakat ataupun turis-turis yang berasal dari barat. Dan mereka terkadang apapun yang mereka rasakan mereka langsung sampaikan, dan terkadang memang mereka langsung ya seperti yang tadi ada beberapa orang, beberapa oknum wisatawan yang memukul ataupun ada kekerasan dan lain sebagainya, dan itu sering terjadi apalagi kalau wisatawan itu mungkin emosi kemudian ataupun malahan mereka mabuk. Nah, itu jadi salah satu alasan. Begitu juga ini sepertinya bukan hanya wisatawan dari luar ya, tetapi masyarakat kita saja Indonesia sudah pasti ya mereka ada dinding, ada media apapun pasti akan dicoret. Dan sayang sekali ketika itu adalah tempat-tempat yang bersejarah, yang punya cerita sendiri, budaya, dan ya memiliki historical value-nya sendiri, yang kemudian dirusak dengan tulisan-tulisan yang tidak Locals in the bertanggung jawab. Brazilian city of Rio de Janeiro are furious at drunk tourists at their infamous Ipanema beach. Nah, ini soal crowding. Ya, itu memang di semua tempat seperti yang tadi di Venice dan juga di Barcelona, begitu juga dengan di Rio de Janeiro ini. Ini kalau kalian mengikuti, mereka itu punya festival yang sangat besar sekali dan sangat ramai, dengan mereka itu di pantai yang sangat, dengan bentangan pantai yang sangat panjang. Mereka punya karnival di sana. Bayangkan
bukan hanya ketika karnival ada, tetapi ketika hari-hari biasa saja itu memang sudah penuh. Anda bisa bayangkan ketika Anda mau berlibur, mau santai, Anda sudah expense money yang lumayan besar, kemudian ternyata ya ekspektasi Anda untuk bersantai, punya privacy, ternyata berbeda daripada apa yang Anda dapatkan. Nah, itu sebenarnya yang terjadi dengan mass tourism di destinasi-destinasi In terkenal. Croatia, people are fed up with loud and rude tourists, so fines are being issued to those who drink alcohol in public. And Bali is even considering imposing restrictions on temples after tourists continue to climb on the holy sites or pose in swimwear. Finally, tourism causes a Nah, mengenai tadi yang di temple ya, itu sebenarnya bukan hanya di Bali saja ya, tetapi di semua tempat banyak sekali wisatawan yang ingin sekali punya pose yang beda daripada yang lainnya, yang ya anti mainstream lah. Mereka bahkan sampai sudah panjat, sampai masuk kalau misalnya di Borobudur itu memang stupanya itu sudah ya bagaimana modelnya itu wisatawan sudah mau berfoto dan lain sebagainya, dan itu memang menjadi satu hal yang bertolak belakang dengan masyarakat lokal di sana. Mereka itu mengagungkan templesnya mereka itu, mereka mengagungkan tempat ibadahnya, tetapi itu dijadikan salah satu objek wisata, dan ternyata perlakuan wisatawan itu berbeda. Padahal itu sesuatu yang disucikan, yang diagungkan, tetapi ya kembali lagi wisatawan terkadang tidak mau berpikir, terkadang mungkin tidak tahu ataupun bagaimana mereka untuk mengatasinya ketika mereka ingin berlibur, mengambil pose foto yang sangat bagus, dan terbentuk dengan ya itu dia nilai-nilai yang sebenarnya harus dipegang juga oleh wisatawan di mana rise in mereka prices, mengunjungi. especially when it comes to short-term rentals. Like with Airbnb, an accommodation app where users can share their homes with tourists. It has grown enormously with over 5 million lodgings across 81,000 cities. But it has its downsides. Landlords in major cities make more money out of short-term leases on Airbnb, forcing local tenants to pay more. In some cities, it can raise housing prices as people look to invest in Airbnb homes. These rising prices are not just limited to Airbnb though. In Cambodia, citizens were evicted from fishing villages so that resorts could be built on the beaches. The increased cost of living is forcing residents out from some of the most beautiful cities in the world. But there is hope. Nah, ini yang salah satu yang memberikan ya hal yang sangat merugikan ya sebenarnya. Bagaimana sebenarnya masyarakat lokal yang seharusnya itu menjadi tuan rumah di tempatnya mereka, malahan lama-kelamaan itu mereka terpinggirkan. Nah, hal ini disebabkan karena orang-orang berpikir ketika mereka di tempat mereka itu sudah menjadi tempat wisata, otomatis mereka akan mengikuti dengan taraf kehidupan daripada wisatawan tersebut. Jadi harga apapun itu akan naik. Nah, misalnya harga tanah, contohnya saja di semua tempat ya sebenarnya. Di Bali saja kalau kita ke daerah Jimbaran, Kuta, atau Nusa Dua dan spot-spot yang memang berdekatan dengan tempat wisata, itu harganya luar biasa mahal ya. Dan bagaimana dengan penghidupan masyarakat di sana, otomatis mereka akan pindah ke tempat yang jauh, dan akhirnya kesempatan mereka untuk berusaha itu sebenarnya akan terpinggirkan. Bukan hanya dari itu saja, dahulu kalau kita berpikir orang-orang datang ke pasar, oke, masyarakat lokal belanja dan lain sebagainya di pasar dengan harga yang biasa saja. Tetapi karena adanya pariwisata, itu bisa saja local market yang hanya berjualan sayur, itu harganya bisa berkali-kali lipat. Ya, itu salah satu sebenarnya ada positifnya, tetapi ada juga negatifnya, dan terlebih itu untuk masyarakat lokal. Dan ketika masyarakat lokal harus beradaptasi dengan kehidupan atau lifestyle daripada turis, itu pasti akan berbeda, dan itu pasti akan berdampak ke
gaya hidupnya mereka, kemudian pengeluarannya, dan lain sebagainya. Kita contohkan saja, otomatis sekarang kan di setiap destinasi wisata pasti akan ada brand-brand luar, brand-brand yang mahal yang masuk ke daerah tersebut. Dan otomatis itu akan menstimulus masyarakat lokal untuk bisa membeli dan bisa akhirnya budaya yang sebelumnya mungkin tidak terlalu kenal dengan barang-barang branded tersebut akhirnya ikut. Ya, itu dia jadi dampak negatif terhadap budaya. Forcing residents out from some of Kita the lanjut. most beautiful cities in the world. But there's hope. Cities are starting to recognize the impacts of mass tourism and are looking to introduce measures to deal with the load. Fines for behavior are being introduced in cities all over the world. Regulations are starting to hit Airbnb, with their listings in San Francisco, Barcelona, and Paris dropping. Iceland and Greece are instituting caps on arrivals. Venice is planning to divert massive cruise liners to reduce some of the environmental damage. And growing recognition of over-tourism could push visitors into more environmentally and culturally friendly tourism, in an attempt to save some of these delicate sites for generations to come. Nah, ini memang yang terjadi. Dan sudah seharusnya setiap negara yang mengandalkan sektor pariwisatanya itu untuk berbenah. Karena kalau tidak berbenah, sama seperti yang disampaikan, jangan sampai nantinya apa yang sudah kita rasakan saat ini, untuk generasi selanjutnya itu tidak bisa merasakan lagi. Intinya daripada bentuk sustainable tourism, pariwisata berkelanjutan itu tidak mengorbankan sumber daya yang ada saat ini, hingga nantinya pada saat generasi yang akan datang, sumber daya itu masih ada. Dan itulah setiap negara saat ini punya strateginya masing-masing. Dan satu hal yang paling penting adalah bagaimana pariwisata berkelanjutan ini sudah seharusnya memang menjadi bukan alternatif lagi, tetapi memang satu-satunya jalan untuk tetap mempertahankan pariwisata, tetap mendapatkan keuntungan bukan hanya untuk satu pihak saja, tetapi seluruh stakeholder yang ada, masyarakat, kemudian industri, pengusaha, pemerintah, dan lain sebagainya, agar tetap merasakan benefit daripada pariwisata itu sendiri. Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Ini